Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat Sasa. Pagi ini aku akan mengajak teman-teman membuat lauk yang enak. Bisa dibilang lauk, bisa dibilang camilan, ya. Kalau kemarin kan aku berbagi cara membuat tahu isi atau tahu bakso menggunakan daging giling ya. Daging giling sapi atau daging giling dari ayam. Sekarang aku akan membuat dari kornet daging sapi. Ini bagi mami-mami yang memerlukan praktis ketika memiliki kornet bisa mengolahnya menjadi camilan lezat. Jadi yang aku pilih adalah kornet daging chip. Kadang menggunakan jamur, campuran jamur seperti ini atau kadang kornet daging murni saja. Tetapi yang favoritku adalah yang chip ini karena aku sudah mencoba yang lain aku kurang suka. Ya. Misalnya yang Lanshan itu aku kurang suka. Aku lebih suka yang chip ini karena dia itu gurih, lembut, tidak padat oleh tepung tapi dia itu komposisi dagingnya lebih banyak. Akan aku perlihatkan cara membukanya. Jadi di kemasannya ini bisa dilihat ada kunci pembukanya. Ini akan aku ambil dulu. Kemudian cara membukanya. Kita lihat. Nah, di bagian sini, lihat. Nih. Ada tanda ini. Ya kan? Buka sedikit. Kemudian ini kan ada lubangnya juga, dipaskan di sini. Sebentar ini masih ada isolasinya, karena aku buang dulu isolasinya. Oke, sekarang sudah terlihat ya ini ya, nih bolong. Ini kan bolong. Ini tujuannya untuk membuka kaleng ini. Jadi begini saja, masukkan ke sini. Terlihat kan? Ya, masukkan ke sini. Kemudian diputar. Pelan-pelan diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi tidak perlu susah-susah menggunakan pisau karena dengan begini saja sudah terbuka dengan sempurna. Itu loh sayang. Aku lebih suka memilih corned beef yang ukurannya kecil seperti ini karena tidak perlu meninggalkan sisa. Karena kalau misalnya makanan yang ada di dalam kaleng seperti ini itu tidak boleh disimpan bersama dengan kalengnya di kulkas. Harus dipindah ke tin wall, ditutup rapat agar tidak rusak. Ya, kalau kaleng ditaruh di kulkas khawatirnya dia menjadi berkarat dan mengontaminasi makanan. Dan semudah itu sayang, ini sudah siap untuk digunakan. Ya, bisa lihat ini lemaknya. Aduh, ini aromanya enak sekali. Jadi kalau biasanya ya, aku memotong-motongnya, kemudian menggulingkannya dalam satu telur kocok tanpa tambahan apapun ya karena dia sudah gurih, kemudian langsung digoreng. Nah, sekarang aku akan membuatnya menjadi isian tahu, menjadi bakso tahu yang enak atau tahu bakso. Sorry, tahu bakso yang enak. Jadi aku menggunakan tahunya tahu Cina Sutra ya. Ini tahunya lembut, sangat lembut, enak dan tidak asem. Nanti tahunya akan aku rebus dulu bersama dengan garam dan bawang putih 1 siung saja untuk segini, 1 siung bawang putih dan garamnya 1 sendok teh. Kemudian airnya 3 gelas. Itu direbus selama 10 menit agar
si tahu ini gurih rasanya, mekar dan gurih. Ya, itu juga sebagai salah satu caraku mengawetkan tahu. Jadi begitu tahu beli, itu aku langsung merebusnya dengan garam dan bawang putih. Setelah dingin disimpan di tin wall di kulkas. Jadi kapan-kapan kalau misalnya mau masak, entah dimasak tumis atau digoreng atau dikukus kembali, itu sudah enak, atau dibuat tahu bakso seperti ini. Kemudian aku menambahkan tepung tapioka ini ya. Yang aku gunakan adalah tepung tapioka atau sagu tani. Ini favoritku nih. Liu Chu Kang, ini yang aku sering pakai untuk membuat pempek yang kenyal. Jadi ada pengaruhnya ya, pemilihan sagu tani itu. Kalau sagu tani yang bagus tuh yang dari Bogor ya, bagus nih seperti ini. Ini tidak banyak-banyak, aku menggunakan 2 sendok makan munjung atau 30 gram saja. Nanti akan aku campurkan ke corned beef-nya. Jadi itu saja cukup. Jadi corned beef, kemudian 1 telur, kemudian sagu tani. Corned beef-nya yang isinya 198 gram. Yuk kita ke dapur. Tahunya sudah dicuci bersih, kemudian masukkan 1 siung bawang putih yang sudah aku geprek, jadi tidak perlu halus-halus. Kemudian setengah sendok teh sampai dengan 1 sendok teh garam. Karena kami sukanya gurih bukan asin, makanya aku menggunakan garamnya segini saja. Karena toh nanti isiannya itu si corned beef-nya kan sudah gurih, jadi agar tidak terlalu asin. Ini akan aku tutup dulu, dididihkan dulu selama 10 menit. Sementara itu aku akan membuat isiannya. Oh iya, ini yang aku gunakan panci siuma yang Dutch oven Elena ya, seperti ini. Penutupnya kaca, jadi bisa dilihat kalau kita menginginkan tahu dalamnya seperti apa. Kemudian dia memiliki pencerat seperti ini atau cucuk seperti ini untuk memudahkan menuang sayur berkuah ya. Bisa dilihat nih, ada lubang-lubangnya juga. Kalau misalnya kita mau meninggalkan sayur yang sudah matang dalam keadaan tertutup tanpa khawatir basi, maka ditutup saja seperti ini dan dia sudah memiliki lubang yang seperti itu, insya Allah nggak basi. Kita tinggal dulu, ayo kita bikin isiannya. Aku siapkan mangkuk yang cukup besar seperti ini, kemudian masukkan corned beef-nya. Kemudian tambahkan 1 telur. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk dulu. Tambahkan telur. Maksudnya campurkan kuning telurnya, kemudian masukkan tepung tapiokanya, aduk kembali, siap diisikan ke tahu. Semudah itu. Ya, sampai seperti ini. Lembek. Nanti akan dikukus tahunya. Ini sudah 10 menit, akan aku matikan apinya ya. Bisa dilihat. Tuh kan mekar, aromanya sudah wangi sekali. Ini akan aku angkat, tiriskan dulu.
agar tidak panas. Bismillah. Jadi adonannya itu lembek seperti ini. Ini tadi aku tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka lagi karena terlalu lembek. Itu tadi karena telurnya gede ya. Kalau menggunakan telur kecil sih gak masalah, dia pakai tepung tapiokanya 2 sendok makan munjung, tapi karena ini tadi telurnya besar, kalau terlalu lembek sulit diisikan ke tahu karena dia luber. Kemudian tahunya dibelah 2 seperti ini ya. Jadi dibelah 2, dibelah 2 bener, dibelah 2. Begini ya, kan tadi begini kan tahunya, kemudian aku belah 2 ya, jadinya segitiga, kemudian dibelah lagi, jangan sampai putus, sampai dalam tapi jangan sampai putus ya. Setelah itu diisi dengan adonan begini. Jadi ini lumer sekali, tapi tak mengapa, nanti kalau dikukus dia bisa padat. Kemudian diletakkan di sarangan. Ini yang sudah aku siapkan. Nah, seperti ini. Ya. Yuk kita ke kompor untuk mengukusnya. Nah, ini aku kukus di Sikowok ya. Dididihkan dulu airnya, aku menggunakan air yang tadi untuk merebus tahu sebagai air rebusan untuk mengukus ini. Ini akan aku kukus selama 15 menit atau setidaknya sampai aroma wanginya itu tercium tanda dia matang. Ya, karena aku tinggal dulu sambil ditutup ya mengukusnya dengan api sedang. Ini sudah 15 menit, udah harum baunya, kemudian akan aku matikan apinya. Jadi cara mengetahui kalau dia sudah matang tuh adalah dia sudah padat. Nih kan? Sudah padat, sudah harum, sudah padat. Ini sudah bisa dikonsumsi ya, tapi untuk menambah gurihnya ini bisa digoreng. Akan aku angkat dulu ya, matikan dulu apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padat seperti ini ya. Ini yang sebagian akan aku goreng untuk memunculkan rasa gurihnya. Ini aku menggunakan wajan Tefal seri Cook and Clean. Indikator thermosignalnya sudah memperlihatkan perubahan warna dari merah terang menjadi merah tua seperti itu. Itu siap untuk digunakan menggoreng. Ya, akan aku ambil satu persatu. Kemudian digorengnya tidak terlalu lama karena sebenarnya dia kan sudah matang ya. Jadi digoreng kurang dari 1 menit seperti biasanya kalau aku menggoreng itu. Bismillah. Kalau tahu dibumbuin bawang putih dan garam kemudian digoreng seperti ini sebentar saja, tuh rasa gurihnya muncul, enak jadinya. Gunakan apinya di bawah sedang ya, agar tidak gosong. Tuh seperti itu, sebentar sekali udah mateng. Kalau suamiku sih lebih suka tahunya ini digoreng setengah matang saja, jadinya masih lembut, enak. Oh, ini enak sekali. Boleh digoreng agak kering seperti ini, boleh digoreng setengah matang. Ya, ini 1 menit saja. Ya, akan aku angkat. Kalau minyaknya banyak, celup itu
Tidak perlu dibalik juga tak apa ya. Oke, ini sudah matang, akan aku angkat. Nah, seperti ini hasilnya yang sudah aku goreng. Yang 4 di atas itu yang sudah aku goreng, kemudian yang bawah sekedar aku kukus. Keduanya enak dan ini cocok untuk camilan, bisa juga disiram kuah bakso atau kuah sup ya. Gurih sekali rasanya. Oke ya, selamat mencoba, bye.